dulu, ya, ketika pembelajaran akan lebih nyaman untuk semuanya, ya. Tetap pakai background sound yang tadi, ya. Kita sama-sama meditasi sebentar, barang 5 menit, sambil tunggu teman-temannya agak telat, ya. Oke. Silahkan ambil posisi yang nyaman. Tarik nafas pelan. Bernafas pelan dan dalam. Berikan senyuman penuh kasih untuk diri Anda sendiri, untuk kehidupan, untuk sang cinta kasih. Aku menarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih sang sumber. Aku melepaskan nafas beserta semua ketegangan baik di badan maupun di pikiran. Aku menarik nafas dalam damai dan sukacita. Aku melepaskan nafas beserta semua beban-beban penderitaanku. Lepaskan, rileks. Tersenyum dan rasakanlah diri Anda sangat dikasihi tanpa syarat. Letakkan semua beban, Anda bebas leluasa tanpa syarat untuk berbahagia. Tersenyumlah pada dirimu, tersenyumlah pada kehidupan. Oke, tarik nafas dalam. Izinkanlah hari ini kita untuk belajar lebih dalam, membuka pengertian dan wawasan kita. Oke, tarik nafas dalam-dalam, pelan-pelan hembuskan. Kita siap, bisa buka mata pelan-pelan dan hadir seutuhnya dan siap untuk belajar. Oke, selamat malam semuanya. Hari yang baik ya. Hari Rabu 11 Desember. Ya, kita hari ini akan belajar bersama topik mengenai halusinasi dan fantasi. Ya, sesuatu hal yang ya sering kita dengar, tapi kadang-kadang halunya kadang-kadang berbeda ya. Ada yang versi A, ada yang versi B. Lalu kenapa dan bagaimanakah halusinasi itu? Nah, kita akan simak bersama ya. Saya izin untuk share dulu. Oke.
mengupas tentang halusinasi dan fantasi. Nah, teman-teman di sini tentunya tidak asing dengan kata halusinasi dan fantasi, ya. Ketika mungkin ada teman-teman dari kita yang mengatakan dia melihat ini, melihat itu, tapi kita kok nggak melihatnya, tidak merasakannya, gitu kan. Nah, kita anggap dia, oh halu ini orang, gitu kan. Nah, di lain sisi, ketika beberapa orang bersama-samaan menyaksikan satu peristiwa yang kebanyakan orang tidak bisa melihat, kemudian kok ada konfirmasi, kok sama ya yang kita lihat ya. Nah, itu kemudian mereka sepakat bahwa itu bukan halusinasi. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Kita akan sama-sama menyimak ya. Oke, kita mulai dulu dengan definisi ya. Nah, definisi dari halusinasi ya ini dari alo dokter ya. Jadi secara kedokteran ya halusinasi itu adalah gangguan persepsi yang menyebabkan seseorang melihat, mendengar, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Halusinasi bisa disebabkan oleh gangguan mental, ya, penyakit tertentu, atau efek samping obat-obatan. Nah, ini adalah definisi menurut halo dokter. Ya, artinya dia bisa aja melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat, ataupun mendengarkan sesuatu, ya bisik-bisikan, yang orang lain itu nggak bisa dengarkan, ya, atau mencium aroma tertentu, ya, misalnya aroma melati ini ya, tapi orang lain nggak menciumnya, sampai itu, ya, itu dianggap halusinasi. By ini ya definisi ya, sesuai definisi. Nah, kita mengerti ya, akhir-akhir pernah viral ada bocah ya belasan tahun bunuh ayahnya sama neneknya ya berdasarkan bisikan. Ya, di Indonesia itu cukup banyak kasus ya yang awalnya dari beginian ya, halusinasi yang muncul seperti itu. Ya, seberapa benar ya kita susah ngomong ya, nanti kita akan telusuri lebih dalam itu sebenarnya kenapa. Ya, ada yang sekeluarga puasa sampai meninggal kelaparan. Ya, dulu juga ya masih banyak kasus lah yang munculnya dari bisikan-bisikan atau penglihatan-penglihatan yang orang lain anggap itu halusinasi karena tidak terjadi di ruang nyata. Nah, kerabat dekat halusinasi ini juga ada beberapa macam, yaitu ilusi dan delusi. Nah, kita juga nanti akan bahas ya, ilusi apa, delusi itu apa. Ya. Nah, menurut ini Wikipedia ya, Wikipedia mendefinisikan halusinasi adalah terjadinya persepsi ya, dalam kondisi sadar. Artinya dia tidak sedang tidur, ya tidak sedang bermimpi, dia sadar, ya orangnya terbangun, ya, tanpa adanya rangsangan terhadap indera. Jadi memang tidak ada rangsangan terhadap indera, tapi kualitas dari persepsi itu dirasakan oleh penderita sangat jelas. Ya, jadi apa yang terlihat, terdengar, ya itu sangat jelas. Substansial dan berasal dari luar ruang nyata, artinya dia tidak di ruang nyataannya, ya. Nah, definisi ini membedakan halusinasi dengan mimpi, berkhayal, sama ilusi, ya. Nah, kita nanti akan lihat beda tipis antara halusinasi, ilusi, dan kemudian juga ini delusi ya. Nah, salah satu contoh fenomenanya ini adalah ada seseorang mengalami gangguan penglihatan, di mana dia merasa melihat satu objek, ya, tapi indera penglihatan orang lain dia tidak dapat menangkap objek yang sama. Nah, itu yang namanya halusinasi. Kalau yang namanya ilusi, artinya kita melihat itu misalnya satu pohon gitu kan. Tapi orang yang melihat ilusi itu melihat, oh itu
cewek cantik gitu ya, itu ilusi karena dia subjeknya ada tapi yang orang lain lihat ya bias menjadi sesuatu yang lain, itu namanya ilusi ya. Yang paling banyak itu ilusi optik ya, jadi artinya yang kelihatan seperti ini tapi orang lain melihatnya sebagai sesuatu yang berbeda, itu namanya ilusi. Nah, delusi lain lagi ya. Halusinasi harus dibedakan dengan delusi ya pada persepsi ya. Delusi terjadi ketika rangsangannya nyata, dia melihat sesuatu hal ya benar-benar ada barang itu, tetapi persepsinya menerima dan memberikan makna yang berbeda. Artinya dia begitu melihat salib misalnya, dia merasa takut ya, wah ini kristenisasi ya, ada yang seperti itu namanya delusi ya, karena di dalamnya itu objeknya nyata tetapi cara dia memaknai, cara dia menilainya itu berbeda dengan kebanyakan orang ya. Banyak seperti ini yang terjadi ya, ketika kemudian kita ke rumah orang lain yang pernah ada kasus begini, ya salah satu agama lah, pergi ke Tangerang agak pedalaman ya, yang di rumahnya itu masih ada tergantung foto almarhum dari kakeknya, kemudian ada apa persembahan di mejanya itu, kemudian orang yang dari server agama tersebut bilang, wah kalian kenapa masih sembahyang hantu gitu. Dan jadi tuan rumahnya sampai ngamuk gitu lah. Nah ini kan kacau ya, karena persepsinya menjadi delusi seperti itu ya, karena dia menangkap dan memaknainya secara berbeda dengan orang di rumah itu ya, sehingga orang yang mengalami delusi lebih percaya pada hal-hal yang tidak masuk logika itu ya, seperti itu. Nah jadi ini juga hal yang perlu sedikit diperbaiki ya. Nah kemudian kita mesti membedakan ya, halusinasi itu kan katanya tidak berasal dari ruang nyata. Yang namanya nyata itu apa? Nyata itu adalah kelihatan, kedengaran ya dan sebagainya, yang semuanya itu jelas sekali bisa dirasakan ya, benar-benar ada buktinya dan berwujud. Nah, berwujud di sini ya, kata berwujud ya, artinya secara tekstual ya, secara arti definitif, percaya kepada Tuhan ya, melihat keberadaan Tuhan juga itu adalah satu halusinasi ya. Ketika seseorang kemudian di dalam doanya dia melihat cahaya, ada Tuhan berada di depannya, itu juga halusinasi namanya, betul ya, ketika menggunakan definisi ini ya. Bahkan kalau definisinya demikian, cerita-cerita zaman dulu ketika nabi-nabi besar itu bertemu Tuhan, berbicara dengan Tuhan, itu juga masuk dalam ranah yang disebut halusinasi. Seperti itu. Kalau definisinya demikian, ingat ya, definisi definitif ya. Artinya dia tidak berada di ruang nyata. Nah, nyatanya itu ini masih menjadi perdebatan. Tergantung bagaimana kita memaknai yang namanya nyata ini apa. Oke? Sampai di sini kita secara definitif ambil ini dulu sebagai pegangan awal ya, tetapi nanti kita mesti melepas juga. Ya, jadi satu persepsi, satu pandangan ya bisa kita pegang sementara, tapi nanti juga mesti dilepaskan ya, tidak boleh pegang lama-lama. Oke. Nah, sedangkan fantasi ya, fantasi adalah berhubungan dengan khayalan ya, sama ya, tapi dia orang secara aware menikmatinya ya. Jadi itu diciptakan bahwa ini dalam benak pikiran aja ya. Jadi kata lainnya itu adalah imajinatif ya. Jadi ketika satu fantasi itu terjadi, ya orang bisa lebih menerima. Ya kemudian dia
akan dicap halu. Ya, tahu bedanya ketika orang menempatkan halusinasi dan fantasi itu, konotasinya itu lebih bagus yang fantasi. Padahal substansinya sama. Substansinya sama. Sesuatu yang secara di ruang nyata itu tidak ada. Di ruang keberadaan yang terdeteksi oleh indera-indera kita yang bisa dicerna oleh ruang indera kita yang 6 ini itu tidak ada. Ya, tetapi ketika orang menggunakan fantasi seperti itu, orang lebih lebih welcome ya, jadi lebih welcome. Kadang-kadang kita malah senang nonton ini ya, nonton film-film yang semuanya fantasi sebenarnya. Ya, menceritakan ada ini ya, ada bayi yang dikirim dari luar angkasa ke bumi gitu kan, dibesarkan oleh orang tua yang manusia. Kemudian bayi ini tumbuh besar, punya kekuatan yang luar biasa. Kemudian dia punya otot kawat ya, tulang baja gitu ya, Superman lah itu ya, yang bisa terbang gitu ya. Nah, dan kita menikmatinya itu fantasi itu. Ya, kita menikmatinya itu. Ya, juga sebenarnya banyak juga ya, banyak fantasi-fantasi lain ya, makanya Marvel itu jadi begitu populer gitu kan ya. Mickey Mouse juga populer gitu kan ya, karena yang demikian ya. Kita akan lihat itu kenapa bisa demikian ya. Nah, kembali ke semua pembelajaran yang hari ini ya, adalah supaya kita memiliki satu pandangan benar bahwa kita tidak meresistensi atau menyangkal fenomena mental dan fisik yang terjadi. Ya, artinya kita tidak menyangkal bahwa saya tadi kayaknya melihat ini, ya, tapi orang lain nggak melihatnya, seperti itu. Dan kita menganggap itu kita sebagai satu kesalahan, sebagai sesuatu yang mesti kita takutkan, sehingga kita kemudian mencari banyak bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Ya, ada orang yang memang mengalami sedikit gangguan sehingga dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, kemudian ditangani dengan cara yang salah, dan itu jadinya semakin parah seperti itu. Ya, nah karena kemudian dia muncul ketakutan ya, menganggap dirinya bermasalah. Nah, ataupun sebaliknya, dia ngotot bahwa apa yang dia lihat itu benar, ya. Nah, itu juga gawat ya. Dia ngotot bahwa yang dia lihat itu benar, bahwa misalnya dia lihat, wah itu bulan depan nanti bakal ada bencana besar gitu kan, ya. Karena dia punya mungkin ada rekam jejak ya, dia mimpi atau dia melihat itu dalam meditasi, dia melihat wah tiga hari kemudian itu si anu bakal meninggal, kemudian beneran orang anu meninggal gitu kan ya. Dia mulai ada rekam jejak seperti itu, dia melekat bahwa penglihatannya benar, kemudian beberapa kali penglihatannya juga benar, kemudian ternyata dia juga melihat sesuatu bulan yang akan datang ada bencana alam seperti ini gitu kan. Jadi dan dia melekat pada fenomena seperti itu, dan dia keluar sembarangan. Nah, ngotot dengan penglihatannya melekat pada itu juga masalah ya. Karena dia ngotot pada penglihatannya seperti itu. Ya. Ya, tidak berlebihan menanggapi fenomena seperti itu adalah benar ya. Ada 4 tidak ya. Pertama, tidak resisten, tidak menyangkal itu. Kedua, itu tidak takut. Yang ketiga, itu tidak ngotot bahwa itu pasti benar gitu. Kemudian yang keempat adalah tidak berlebihan menanggapi fenomena yang kita lihat, kita dengar yang di luar batas ruang nyata ya. Nah, ini adalah cara yang benar untuk menanggapi semua fenomena yang berkaitan dengan mental yang tidak bisa disensor oleh orang lain. Ya, karena
ke depan kita akan melihat jauh lebih banyak lagi, ya, karena dunia ini sedang mengalami peningkatan frekuensi, ya. Oke, apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa manusia punya otak kiri dan kanan, ya. Ini adalah secara alami ada, ya, diri Anda semua masing-masing ada. Otak kiri kita itu adalah berkaitan dengan alam sadar kita, logika, angka, huruf, ya, menulis, membaca, ya, bekerja secara sistematis, analitik, ya, teoritis, semua di sebelah kiri sini, ya. Intelijensi kita, rasional kita sebelah sini. Dia kaku, dia strike, ya. Sedangkan otak kanan kita, ya, itu adalah bagian-bagian yang berkaitan dengan alam bawah sadar, imajinasi, intuisi kita, kreativitas kita, ya, warna, kemudian seni segala macam, ya, gambar-gambar, musik, ya, bermimpi, ya, emosi kita, fleksibilitasnya, ini adalah otak kanan. Ya, jadi secara default, ya, secara apa adanya, manusia itu, ya, dua-duanya mesti berfungsi dengan baik, ya, tidak cenderung ke kanan juga tidak cenderung ke kiri. Kita mencari keseimbangan di antara keduanya ini, ya, seperti itu. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri, ya, kita menikmati fantasi seperti itu. Kita senang nonton TV, kita senang nonton, ya, banyak anime, ya, film-film yang ceritanya bagus itu, ya. Jadi semuanya fantasi, itu semuanya, ya, temannya halusinasi sebenarnya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah yang tadi, ya, ketika dia putarkan, ya, dia ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan diantaranya itu ada sang IM yang bisa menjadi apapun, yaitu, ya, otak tengahnya kita, dan super kesadaran, ya, yang di dalam itu, yang tengah itu menghubungkan kita dengan sang super kesadaran kita, ya, kesadaran kita yang besar, yang mencakup pikiran sadar dan bawah sadar, dan pikiran super sadar ini tersambung ke servernya alam semesta. Ya, alam semesta, ya, dia ada tingkat galaktik, ada tingkat kosmik, dan jauh lebih tinggi lagi itu ada. Itu bisa terhubung ke sana. Seperti itu. Ini pikiran sadar dan bawah sadar. Ketika kita hanya berfungsi dalam ranah wujud dan rupa, ya, kita cuma memakai sangat sedikit dari kapasitas otak kita. Sangat sedikit. Ya, maka kita perlu develop ke pikiran bawah sadar kita, menyeimbangkan dengan musik, ya, mungkin menyeimbangkan dengan seni, ya, menggambar dan sebagainya, ya, kita menikmati musik, menikmati fantasi-fantasi, science fiction juga termasuk sebenarnya, imajinasi kita jalan, ya. Sebenarnya itu untuk menyeimbangkan pikiran yang logisnya sama impian-impian itu, ya, bagian yang otak kanan, seperti itu. Nah, makanya bisnis perfilman itu sangat laris, seperti itu, ya. Nah, tentunya ketika kita berbicara mengenai halusinasi, ya, tidak akan lepas dari matriks keberadaan. Nah, ini menarik, ya. Nah, tentu di sini teman-teman udah tahu apa yang dinamakan matriks? Sebagian udah mengerti, ya. Sebagian pasti udah mengerti apa itu matriks, ya. Matriks keberadaan. Tapi kita akan bikin analogi yang lebih gampang dipahami, ya. Analoginya begini. Nah, ini kira-kira analoginya, ya. Ketika kita masuk ke dalam dunia yang tidak terlihat, itu seperti kita nonton di frekuensi yang berbeda, ya. Nah, kalau saluran TV itu ada UHF sama VHF, ya, very high frekuensi, ya, ultra high frekuensi, ya.
Nah, kita bisa setel frekuensinya, kita dapat saluran TV. Nah, sama ya, manusia itu juga demikian ya. Dia bisa teracun ke frekuensi yang mana, server yang mana. Makanya ketika Anda bandingkan ya, definisi dari surga dan neraka itu tidak pernah sama di banyak ajaran-ajaran. Ya, versi Buddhis ada, versi Kristen ada, versi Islam ada, versi Taoisme juga ada. Ya, masing-masing ada versinya masing-masing. Nah, ini sama seperti kita login ke apa saluran TV yang mana. Ya, ini mirip. Ya, ini analogi ya supaya Anda punya pemikiran gambaran sedikit. Nah, apa yang Anda lihat ya? Pertama, di saluranmu itu ada sinetron ya, yang hanya ada di saluran kalian masing-masing. Ya, artinya ya di sana akan cerita mengenai keagungan tokohnya kalian gitu ya. Ya, kalau Buddhis ya Buddha, kalau Kristen sama Katolik ya Yesua gitu kan. Nah, kemudian yang teman-teman Muslim ya Nabi Muhammad gitu ya. Jadi di saluranmu ada sinetron yang bercerita tentang itu. Ya, server yang lain ceritanya tentang yang lain ya, seperti itu. Nah, ini yang beda. Di setiap saluran itu ada tokohnya masing-masing, ada sinetron, ada filmnya masing-masing ya. Kemudian tetapi ada satu ya, misalnya dunia dan berita. Ya, berita yang disampaikan di sana itu semuanya sama. Mau saluran A, saluran E, saluran C itu semuanya sama berita. Ya, misalnya telah terjadi kecelakaan di mana atau kebakaran besar ya, kilang minyak misalnya. Ya, berita di TV A, TV B, TV C, TV D itu semuanya sama. Ya, makanya kalau Anda bilang hari ini bahwa akhir zaman sudah dekat, ya yang kiri, yang kanan semuanya bilangnya ya seperti itu ya, sama gitu. Ya. Baik itu server A, server B, server C itu sama. Ya. Nah, kemudian ada iklan juga ya. Ternyata di setiap server itu ada iklannya ya. Jadi ya ada promosinya ya. Ya yang membuat itulah, membuat penghasilan buat masing-masing server lah ya. Nah, kemudian ada tagline masing-masing ya. Tagline ya, artinya ya kalau RCTI dia ada RCTI oke gitu kan. SCTV itu ada juga, ya, TPI juga ada. Pokoknya dia bilang saluran aku yang terbaik gitu. Ya. Ini wajar ya, masing-masing server akan menyebutnya mereka yang terbaik ya. Ya. Kemudian kadang-kadang akan ada siaran langsung. Ya, siaran langsung. Ya sama ya ketika Anda masuk dalam penglihatan juga itu kadang-kadang akan terjadi ya. Nah, jadi banyak server ya akan sama-sama menganalisis satu objek ya yang sama seperti itu. Nah, kadang-kadang juga ada ya film ya di saluran A ada, saluran B juga ada gitu kan. Nah, baik itu dari fiksi ya yang karang-karangan maupun dari yang kisah nyata. Ya, kisah nyata kadang-kadang pun bumbunya banyak. Ya, nah sama ya, kisah si A ya dari kisah nyata diambil, kemudian banyak bumbunya. Sama ya ketika kita masuk dalam satu server, ya kita akan belajar banyak tentang ya orang ini orang itu ya, dan bumbunya banyak ya. Artinya ketika misalnya kita belajar tentang itu deh yang sadar gitu kan, ini bumbunya banyak. Dikatakan punya 32 ciri fisik manusia agung gitu kan misalnya ya. Tetapi ingat ya, murid-muridnya sang sadar atau sang Buddha itu mereka mengembangkan otak sebelah kanan juga. Jadi yang dilihat belum tentu secara fisik seperti itu ya. Nah, jadi itu banyak bumbu-bumbu di sana juga. Semuanya sama ya, bukan server A, server B, server C, semuanya sama. Ya, jadi
ada versi yang berbeda dari film yang sama. Misalnya film apa ya, Return of Condor Hero, ya, Seattle and Young. Nah, Return of Condor Hero yang pemeran utamanya Kue Cheng, ya, dengan jurusnya apa, 18 jurus menaklukkan naga. Nah, kadang-kadang film yang lama itu direpro gitu kan, reproduksi ya dengan tokoh-tokoh yang jauh lebih muda, lebih ganteng. Sama ya di Spiritual juga begitu ya. Penggambaran dari ya malaikat dari Tuhan zaman dulu, kemudian sekarang digambarkan lagi udah berbeda, menyesuaikan dengan kebudayaan kita. Ya zaman dulu Tuhannya sering marah-marah gitu kan, sedikit-sedikit main bunuh gitu kan. Sekarang beda lagi ya, Tuhannya digambarkan dengan demikian gitu. Ya sama. Ya jadi ada pembaharuan menyesuaikan dengan budaya dan keadaan sekarang ini. Seperti itu. Ya. Juga ada film dokumenter ya. Ya, sama-sama tidak banyak peminat dan membosankan. Ada sebenarnya film-film dokumenter ini yang paling mendidik sebenarnya. Ya, karena itu hanya dipakai oleh orang-orang yang benar-benar rasa ingin tahunya besar seperti itu. Ya, otak sebelah kirinya lebih aktif karena melihat mencarinya fakta. Ya, sementara kebanyakan orang itu otak sebelah kanannya yang agak aktif mencari hiburan. Ya, karena ketika setiap hari dalam realitas kehidupan, orang udah pakai otak kiri, ya, bekerja sama otak kiri. Tapi ketika mereka melihat nonton TV, mereka mencari hiburan, penurunan tensi lewat otak kanan, seperti itu. Ya, jadi server-server berbeda, ya kita udah tahu ya. Jadi makanya ketika misalnya seseorang melihat malaikat, melihat Tuhan, selain Tuhan saya semuanya servernya adalah iblis. Nah, itu yang kita anggap delusi. Ya, delusi. Ya, tidak apa-apa karena memang frekuensinya beda. Ya. Pernah sekali pengalaman ya, kita ketemu dengan beberapa teman-teman kita yang punya server lain lah. Nah, dia itu mendoakan ya, kita terima maksud baiknya, mendoakan, ada teman-teman yang didoakan, ditumpangin tangan, kemudian kemudian dia muntah keluar gitu kan. Ya, memang ada sesuatu yang buruk di sana. Artinya keluar sesuatu itu gitu kan. Nah, beberapa juga termasuk saya didoakan gitu kan. Kemudian yang dia lihat itu adalah tinggi besar sekali di atas sana gitu kan. Tetapi ya karena servernya cuman selain Tuhan dia, yang lainnya itu adalah iblis. Jadi ceritanya adalah dia punya malaikat itu kemudian diutus untuk membasmi si iblis itu kan, yang itu dia yang punya saya lah gitu kan, dipotong gitu kan, kemudian iblisnya nyatu lagi kembali, kemudian diketawain iblisnya itu kan. Apa malaikatnya diketawain oleh iblisnya gitu kan, yang lucu gitu ya karena server dia melihat bahwa yang bukan dari server dia semuanya adalah iblis. Seperti itu. Makanya dia tidak ada definisi lain selain yang lain adalah iblis. Nah, ini yang kadang-kadang mesti kita pahami lebih bijaksana seperti itu ya. Oke, nah tidak apa-apa karena memang ini ya frekuensinya beda. Nah, dan satu hal lagi adalah tagline yang memuji saluranmu. Nah, ini adalah ketika kita login ke agama tertentu dan fanatis di sana, itu ibaratnya kalau kita nonton itu TVRI doang. Kita nontonnya satu saluran dong, TVRI dong. Ya, kalau kita login ya ke ajaran tertentu, pokoknya TVRI. Ya, oke.
Nah, lalu bagaimana dengan yang mainannya cuma di kuntilanak, genderuwo, kemudian yang tuyul dan lain-lainnya ya. Nah, itu ibaratnya dia bukan masuk ke server TV, dia masuk ke servernya radio. Ya, yang lebih FM sama AM ya. Jadi dia baru setel radio doang, frekuensinya di sana doang. Jadi dia setelnya kayak radio doang, siaran radio. Ya, jadi ya mainannya cuma di bagian yang ya, tuyul lah, kuntilanak lah, kemudian genderuwo lah. Ya tidak ada yang salah sih. Ya, kadang-kadang ya berita juga berita yang sama. Ya, karena berita kadang-kadang kan disiarkan juga lewat itu ya, lewat radio seperti itu. Ya, nggak ada yang salah. Ya, tapi kita yang di sini yang belajar, ya belajarlah untuk berpikiran lebih luas, lebih membuka diri, mengambil alih dari kita mau ada di saluran mana. Ya, kita mau ada di saluran mana. Kita bisa dengan fleksibel naik dan turun, pindah saluran, ataupun kita memilih apa yang mau kita lihat seperti itu. Nah, ini adalah hal yang saya anjurkan bagi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang anggap itu oke, silakan. Anggap itu nggak apa-apa. Anggap apa? Saya udah punya saluran terbaik, ya nggak apa-apa juga. Ya, semua adalah kehendak bebas ya. Lihat. Nah, dan ternyata dunia halusinasi ya, dunia yang antah berantah itu, yang tidak dalam ruang nyata itu, ya kadang-kadang ada kolerasinya dengan dunia nyata kita. Ya kadang-kadang dia ada kaitannya dengan sejarah masa lalu. Misalnya kadang-kadang kita akan terkoneksi dengan dewa-dewi di zaman-zaman kuno di Egypt sana, atau dewa-dewi yang ada di peradaban-peradaban di Olympus sana, ada Hera, ada Athena, ada Zeus dan sebagainya. Ya itu masa lalu ya. Nah, dan kadang-kadang dia akan memang terkoneksi ke server sana ya, karena jiwa kita itu tidak pernah baru, kita terdaur ulang berkali-kali ya. Ada juga yang begini, dia agamanya A tetapi secara frekuensi servernya di server B atau C ya. Jadi dia ya ketemunya misalnya dia muslim, tapi ketika dia meditasi yang dia temukan kok semuanya beda servernya, ketemunya Kuan Yin, ketemunya Buddha gitu kan. Nah, itu juga kadang-kadang akan terjadi seperti itu. Ya, karena rekam jejak kesadaran kita itu tidak satu kehidupan, banyak kehidupan seperti itu. Ya, jadi ini akan ngeling ke masa lalu kadang-kadang ya, sejarah-sejarah masalah peristiwa yang lalu. Nah, itu juga kadang-kadang bisa ngeling ke dunia nyata yang memang pernah terjadi. Kita ngeling penglihatan di kehidupan kita yang lalu, misalnya ya, sebagai A, sebagai B, ditelusuri sejarahnya ya ada orang itu. Dan persis seperti itu. Nah, ini ada kasus seperti itu. Ya, ada orang yang seperti itu. Ya, dia telusuri past life regression-nya, kemudian dia cari kebetulan dapat ini ya, dapat apa namanya? Cerita mengenai dia yang lalu, kehidupan dia yang lalu, dan itu proven ya. Ya, teman-teman bisa cari sendiri tentang misteri reinkarnasi. Ada beberapa ilmuwan yang meneliti tentang fenomena itu ya. Nah, itu juga ya kehaluan yang punya kaitan dengan sejarah masa lalu. Seperti itu. Tapi ingat ya, kehaluan itu sebagian besar itu adalah fiksi. Ya, fiksi. Ya hanya beberapa yang dokumenter. Ya. Jadi mesti bijak untuk memposisikannya. Ya. Ada juga yang terlink ke ini ya, ke dunia nyata saat ini. Ya, misalnya beberapa akan berasa tidak nyaman, gelisah ketika mendekati misalnya bulan purnama ataupun ketika akan terjadinya bencana besar seperti itu.
Ya, itu linknya ke masa depan juga, ya, karena dia udah berasa nggak enak, ya, sebelum terjadi ada bencana, dia udah berasa nggak enak, nggak nyaman. Ya, kita kenal beberapa teman yang begitu, ya, sebelum tsunami 2004, ya, tsunami besar di Aceh, dia udah beberapa hari tidak nyaman, udah dengar suara-suara yang nggak nyaman, ya, dan itu ngeling ke dunia nyata di masa depan memang seperti itu terjadi, ya, bisa, ya. Nah, itu juga sebenarnya kita anggap halusinasi yang ngeling ke dunia nyata, ya. Nah, dia bisa terjadi secara fisik, ya, kemudian juga ngeling ke alam, ya, kondisi alam, juga ngeling ke masalah, ya. Ini ada kolerasinya dalam masalah, misalnya dia dapat petunjuk tentang satu masalah, ya, dapat satu petunjuk, ya, misalnya dia melihat dia sedang makan, ya, misalnya, kemudian melihat sesuatu jatuh tek gitu kan, kemudian feelingnya merasa nggak enak, nggak nyaman, dan ngeling, ternyata masalah yang mereka sedang tangani itu gagal, itu bisa ngeling seperti itu, karena ya otak kanan itu firasat, ya, dia bermain di firasat, bermain di sesuatu yang jauh lebih halus, ya, di bawah ruang nyata seperti itu, ya, bisa ngeling kemana-mana, karena ya kalau dipelajari jauh 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 lebih dalam lagi, ada yang nama parallel universe, ya. Ya. Tetapi kita tidak bahas sampai sana, ya. Nah, inilah matriks-matriks keberadaan, ya. Kadang-kadang ada juga dunia-dunia yang tercipta oleh kesadaran massal manusia, ya. Nah, matriks keberadaan itu apa? Nyatanya itu apa? Apa sih yang nyata? Ya. Ya. Apa yang dilihat seseorang di ruang sebelah sana, ruang halu, ya, kita anggap semuanya yang tidak nyata itu adalah halusinasi, ya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di sana adalah setiap matriks keberadaan itu ada ruangnya masing-masing, ya, ada frekuensinya masing-masing, ya. Anda di frekuensi yang mana? Seperti itu, ya. Nah, paling bagus adalah kita bisa masuk dan keluar di matriks manapun, seperti itu. Kita mengambil kendali atas kemampuan kita, seperti itu, ya. Nyatanya ketika kita mendalami sutra Buddhis ataupun, ya, para sufi, ya, mereka menganggap bahwa dunia ini, ya, yang kita lihat nyata ini itu juga semuanya ilusi, itu juga sebuah matriks seperti itu, ya. Bahkan di dunia yang kita anggap nyata, ya, semuanya hanya nyata dalam dimensi persepsi yang sama. Nah, contohnya begini, ya, sama-sama kita di satu bumi yang sama, tetapi ketika Anda misalnya sampai di Afrika seorang diri yang tidak mengerti bahasa mereka, persepsinya udah berbeda, ya, cara berpikir segala macam itu udah berbeda, frekuensinya udah berbeda, udah nggak nyambung. Ya, sama, ya, ketika kita cerita tentang A, cerita B, mereka nggak akan ngerti. Sama halnya ketika kita dalam frekuensi yang berbeda, kita menceritakan tentang Tuhan, tentang para dewa, orang yang frekuensinya nggak sampai, ya, mereka nggak bakal mengerti, persepsinya berbeda, seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya matriks itu bisa berupa, ya, bahasa, ya, mata uang, budaya, dan sebagainya, itu semuanya matriks, ya. Tetapi matriks ini jangan dianggap sesuatu yang buruk, karena dia satu hal yang netral, ya. Hanya kebanyakan orang itu terjebak di dalamnya karena tidak sadar bahwa mereka di dalam itu, ya. Artinya vibrasi
tahu frekuensinya dan vibrasinya dalam bentang yang sama, ya, dia akan bertemu. Ya, kalau bentangnya beda, dia udah tidak akan jumpa seperti itu. Ya sama, ya ketika kita berada di dalam satu lingkungan dengan orang-orang yang ya sesama spiritual, ngobrol tentang hal-hal spiritual, tiba-tiba kita satu orang ya masuk ke dalam orang-orang golongan yang sedang membahas saham misalnya, nggak menarik gitu ya, karena frekuensinya beda. Ya, sebenarnya hal yang sama terjadi di dunia yang entah berantah, yang halu, dunia halu, ya, ya. Artinya kita mendefinisikan halusinasi sebagai semua yang tidak dalam ruang nyata yang kelihatan seperti itu, ya. Nah, jadi matriks keberadaan harus, ya, itu banyak sekali matriks-matriksnya, ya. Surga dan neraka itu juga banyak sekali, berbagai versinya, ya. Misalnya ya, kalau kita memakai matriksnya ajaran-ajaran di barat sana, ya, surga dan neraka. Surga itu adalah tempat kenikmatan yang mereka yang bebas, bahagia, leluasa. Sedang neraka itu orang-orang yang tempat penyiksaan. Kemudian setan tinggalnya itu di neraka, dia mau banyak manusia itu turun ke neraka itu kan, menemani dia. Sangat berbeda halnya dengan versi di timur. Neraka di timur, ya, para pejabat di neraka itu tidak ingin manusia masuk neraka sebenarnya. Dia malah berharap bahwa manusia jangan kesini lagi gitu loh. Kalian jadi orang baik-baik lah gitu kan. Nah, di sana untuk menghukum aja, ya, menghukum orang yang berbuat tidak baik, ya. Jadi tidak ada kesengajaan untuk narik orang masuk neraka, nggak ada. Ya, beda dengan neraka versi barat sana, di mana setan-setan itu mau narik manusia untuk ke neraka, ya. Beda konsep ya. Ya, matriks itu udah berbeda seperti itu. Nah, belum lagi kita bicara matriks Taoisme, kemudian matriks Buddhis lagi ya, yang ada surga di barat sana, di mana tidak ada neraka, tidak ada alam setan kelaparan, dan tidak ada binatang, ya. Seperti itu banyak sekali ya. Nah, ada satu ketika kita menggunakan invokasi, ya, masuk ke, ya, yang orang bilang surga Tusita misalnya. Begitu sampai sana semua kok kosong, ya, itu matriks halunya saya, tapi itu halusinasi. Kita biarkan itu di ruang yang tidak nyata ya. Nah, heaven dan hell itu banyak sekali versinya. Nah, sementara dunia alam paralel yang sama dengan bumi kita, yang non manusia, ya, ada di gunung, sungai, pohon, batu, mereka ada frekuensinya masing-masing. Itu udah jadi entitas tertentu juga di sana, ya. Ya, makanya ada peri-peri yang dimensinya berbeda dengan manusia, tapi masih di bumi, ya. Kalau kita melihat di kitab-kitab Buddhis, kitab-kitab Hindu, banyak surga itu sebenarnya masih di bumi, ya, di gunung ya, ya, di gunung ya. Nah, di puncaknya itu ada surga-surga seperti itu. Makanya bumi hancur, surga juga banyak ikut hancur. Seperti itu, ya. Nah, itu juga sesuatu yang berbeda dengan matriks yang saat ini banyak orang tahu adalah dari galaksi lain, dari planet lain, dari alam semesta yang lain. Karena memang zaman dulu itu orang pikirannya belum mencapai yang namanya galaksi, juga udah belum tahu apa itu, ya. Tapi zaman sekarang orang udah punya konsep tentang maha semesta, bahwa bumi itu cuma kecil sekali seperti itu, ya. Karena konsep bergeser, semua itu redefinisi lagi seperti itu, ya. Ada dunia peri, ada dunia roh, dan itu juga ada 1, 2, 3, banyak sekali. Ya, ada juga beberapa kasus begini. Para raja-raja
di dinasti yang dulu, ya baik itu di Tiongkok, di Indonesia, ataupun dimanapun di dunia ini, ya ketika mereka meninggal dalam peperangan, hantam mati banyak, ribuan jiwa, jutaan jiwa, mereka tidak serta-merta masuk ke dalam bardo untuk didaur ulang. Ada yang mengambil satu posisi di ruang yang sama dengan manusia, cuman dimensi yang berbeda. Nah, itu juga jadi satu matriks lagi, seperti itu. Ya, kadang-kadang bisa bersinggungan juga dengan ya manusia yang hidup ya, ketika frekuensinya tepat bisa masuk ke sana, seperti itu. Ya. Ya, ada juga beberapa peradaban yang memang dengan sengaja mereka menaikkan frekuensinya pindah ke dimensi keempat. Ya. Nah, itu seperti yang terjadi di Padang 12. Nah, pernah dapat spill sedikit. Nah, itu adalah dimensi keempat dan mereka itu ya posisi geografisnya ya masih di daerah Ketapang, Kalimantan Barat sana. Di agak dalam pedalaman sedikit ya, tetapi secara fisik nggak ada ya, itu di sana cuma portal masuk ke sana aja. Nah, dan itu juga ya halusinasi yang lain gitu kan, kalau dianggap berdasarkan definisi ya, seperti itu. Dan mereka itu memuliakan Ra, dewa matahari ya, Heliosnya kita. Oke, okay? Nah juga ada dunia roh dan yang lain-lainnya, banyak sekali ya. Ada juga matriks-matriks yang terbentuk dari kesadaran massal ya, banyak sekali, terutama ya Yesus itu banyak sekali yang terbentuk dari kesadaran massal ya. Kemudian juga termasuk Maria, Kuan Yin juga banyak. Kemarin ke Semarang pulang-pulang dapat satu cerita itu, kisah nyata itu, kalau difilmkan laku itu. Umurnya mungkin sekarang hampir 50 lah atau 50-an awal ya. Dia cerita dulu waktu muda SMA menjelang SMA ke itu ya, SMA ke kuliah, pernah ke satu kesusteran ya di Jawa Tengah sana, yang konon katanya dia punya suster satu terkoneksi baik dengan Mary ya, Mother Mary, Maria ya, tetapi bawaannya adalah dia sepertinya nggak kontrol mulutnya dan merusak, sangat merusak. Dia mengatakan pada teman kita ini ya bahwa kamu pasti, mamamu mau menggugurkan kamu dan papamu yang kemudian melarang itu ya. Awalnya dia nggak percaya kan ya. Kok bisa orang ini nggak kenal tiba-tiba tembak begitu bahwa mamanya pernah mau menggugurkan dia, seperti itu kan. Nah, kemudian di acara retret itu dia malam harinya diputarkanlah film dokumentasi tentang aborsi, bagaimana bayi yang di dalam rahim itu dipotong-potong di dalam kemudian dikeluarkan itu kan, seperti itu. Nah, nonton yang seperti itu ya bocah kecil shock ya, masuk ke dalam pikiran bawah sadar sampai trauma dan sampai tidak mau ketemu sama orang tuanya. Nah, itu kan celaka banget. Ya, artinya ketika halusinasi kemudian dibawa ke ruang nyata dengan tidak bijak dan mengakibatkan ketakutan, itu ada pelanggaran yang luar biasa. Ya, sampai dia itu tidak mau ketemu orang tuanya, dia juga sempat kuliah entah semester berapa ya, sampai sering sakit juga, sampai satu ketika dia itu ditegur oleh pacarnya, bilang bahwa kamu tahu nggak, kamu yang saya kenal itu tidak begini ya, kamu yang saya kenal itu tidak begini, dulu kamu nggak seperti ini ya. Kamu tahu nggak, papa kamu ya, karena kamu ngotot tidak mau ketemu papamu, waktu kamu itu diopname di rumah sakit ya, papamu itu sampai ngintip-ngintip di lubang kunci rumah sakit untuk liatin kamu, seperti itu bapaknya ya.
Bahkan ibu kamu itu sampai berlutut-lutut di lorong rumah sakit ya, untuk berdoa untuk kamu itu, seperti itu. Nah itu ceritanya luar biasa ya. Dia itu sepertinya diincar oleh para pengendali ya, karena memang dia punya bakat yang luar biasa kalau dibiarkan untuk berkembang ya, tapi kita tidak campur tangan hal demikian kalau tidak diminta. Ya udah ya, yang penting kita tahu belajar sesuatu dari hal seperti ini, bahwa apa yang orang lain katakan berkaitan dengan dunia halusinasi, jangan gampang percaya. Jangan gampang percaya ya, anggap itu fantasi lah ya, nikmati sebagai satu fantasi, jadi kalian akan lebih bijak menempatkan itu, seperti itu ya. Belum lagi kadang-kadang kita akan bersinggungan dengan matriks semesta yang lebih luas. Jangan masuk dalam semesta yang lebih luas itu ada tingkat kosmik, ada tingkat galaksi, tingkat universal ya. Karena memang penciptaan alam semesta ini ya, bumi itu termasuk satu sekolahan yang penting. Ya, banyak jiwa-jiwa agung yang datang ke bumi ini untuk belajar sesuatu, seperti itu ya. Jadi sesekali ada beberapa orang yang mungkin akan terpanggil atau terhubung dengan maha semesta yang lebih tinggi lagi. Nah, itu juga tidak terhindar bahwa akan ada masalah persepsi dan masalah bias. Persepsi ini di mana? Adalah kita sejak kecil ya, sejak leluhur kita bahkan kita ditanamkan akan ketakutan, akan dosa ya. Belum lagi bias-bias yang terjadi ketika kita banyak sekali praduga, banyak sekali asumsi yang terjadi ya. Mata ketiga itu sangat rawan dengan apa namanya persepsi ya, sangat rawan dengan kita berasumsi ya. Kadang-kadang like and dislike itu akan menentukan apa yang kita lihat ya. Dan seseorang dengan energi yang tinggi misalnya ya, di depan seseorang yang bisa melihat secara apa namanya, secara dimensional, ekstra dimensional, dia akan melihat orang ini. Kalau dia benci orang ini, yang dia lihat di belakangnya itu adalah apa namanya, wah ini belakangnya kok banyak iblis gitu kan, banyak setan ikutin dia. Itu kan yang terjadi beberapa waktu lalu terhadap yang apa ya, adalah Indigo ya, yang juga top di apa namanya, di YouTube gitu ya. Ya sempat crash sama seseorang yang juga katanya bisa lihat gitu kan, dituduh sebagai bersekutu dengan iblis ya. Itu sempat ramai juga gitu ya. Nah, karena begitu, ya like and dislike itu sangat menentukan. Ya ketika like gitu kan, dia akan melihat bahwa oh, yang jaga itu si itu, ya, yang bagus-bagus yang dia lihat. Ya, like and dislike itu menyebabkan bias yang sangat besar. Ya, maka tantangan untuk seorang yang bisa punya kemampuan melihat itu adalah netral. Dia bisa netral. Nah, itu adalah yang paling baik. Tidak menilai dan netral. Ya, nah persepsi-persepsi ketakutan, kemudian bias oleh karena misalnya yang tadi ya, bahwa selain Tuhan kita, yang lain adalah setan, nah itu menyebabkan banyak sekali bias. Seperti itu nyata seperti itu. Ya, nah solusinya bagaimana? Jadikan halusinasi sebagai fantasi. Ya, artinya dunia-dunia yang kelihatan wow gitu ya, yang tidak terlihat secara mata fisik, anggap sebagai fantasi. Ya, pembelajaran yang benar ada bersikap madya, tidak berlebihan terhadap semua fenomena. Nah, di sini ada satu kisah dari Lu Tongpin ya. Beliau adalah salah satu dari 8 dewa. Kalau teman-teman yang pernah mempelajari
apa namanya tradisi Tiongkok pasti mengerti ya, beliau salah satu dari 8 dewa. Nah, konon ceritanya ketika beliau masih muda, dia kan diprospek oleh seorang senior dia juga dari 8 dewa mendekati beliau. Dia waktu itu mau ke ujian kerajaan ya, karena cocok ngobrol gitu kan, ngobrol minum-minum kan, kemudian ketiduran. Dalam ketiduran itu dia tuh mimpi bahwa dia pergi ujian kerajaan, dia kemudian lulus sebagai lulusan terbaik, kemudian mendapatkan apa namanya pangkat jabatan sebagai di pemerintahan. Nah, kemudian dia difitnah ya oleh saingannya, kemudian dihukum mati gitu kan. Begitu dihukum mati dia bangun dari mimpinya ya. Dan begitu dia langsung apa ya mengalami satu kebangkitan bahwa hidup manusia ya pendek doang ya, apa yang dikejar semuanya ya cuman seperti itu ya, 80 tahun 90 tahun ya kadang-kadang tiba-tiba bisa mati begitu aja. Nah ini yang membuat dia kemudian bangkit ya dari pengejarannya dan mendalami spiritualitas lebih dalam gitu. Sampai hari ini dia dihormati sebagai salah satu dari 8 dewa ya, Lu Tongpin. Dan ada catatan pengajaran dia ya, di Tiongkok ya, apa ya tentang mandala sih. Oke. Nah, satu hal yang terjadi ketika teman-teman mungkin yang punya kemampuan ekstradimensional yang mendengar ataupun melihat ya kadang-kadang ditantang juga dibuktikan gitu kan ya, tapi hal-hal tentang ditantang orang ya teman-teman mesti bijaksana ya, karena hanya pemula ya yang sangat pemula banget yang memerlukan validasi dan pengakuan dari orang lain ya. Ya, saya yakin bahwa teman-teman di sini ya kebanyakan udah tidak perlu terlalu menghiraukan validasi ya. Tapi kita sendiri yang mencari apa namanya? Mencari cross check ya. Apakah ini benar apa enggak? Seperti itu. Kadang-kadang itu perlu kita lakukan terutama untuk hal-hal yang sangat krusial ya, seperti bisikan-bisikan untuk melakukan ini melakukan itu. Nah, itu yang kadang-kadang perlu cross check berulang-ulang seperti itu ya. Nah, sama ya, Yesua juga pernah ditantang ya, ketika dia digantung di atas salib ya. Ada yang menantang dia menyelamatkan orang lain, tapi dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Raja Israel, biarlah dia turun dari salib itu sekarang dan kita akan percaya padanya. Itu ditantang Yesua untuk turun dari salib. Tapi apa yang dilakukan? Nggak ada. Karena mereka tidak membutuhkan pembuktian. Mereka mengerti siapa diri mereka dan itu cukup gitu. Sama juga hal-hal yang disampaikan ya, misalnya Mahawatar Babaji Nagaraj. Ini adalah seorang ascended master yang keren ya, beliau sampai hari ini konon masih hidup, manusia abadi. Kalau kamu datang dengan keraguan, saya akan memberikan kamu setiap alasan untuk meragukan. Dan jika kamu datang dengan satu kecurigaan, saya akan membuat sebanyak mungkin alasan bagi kamu untuk merasa curiga. Tetapi jika kamu datang untuk mencari cinta, ya, cinta kasih, aku akan memberikan kamu ya cinta yang lebih dari yang pernah kamu tahu. Ya, ini ada Mahawatar Babaji, manusia abadi yang konon sampai sekarang masih hidup, masih eksis sebagai manusia. Kemungkinan pindah dimensi 4 ya, seperti itu. Oke, tujuan dari semua pembelajaran
Satu adalah pembebasan dari matriks. Ya, jadi kita tahu matriks mana, kita bisa masuk, kita bisa keluar. Artinya kita pegang remote control dari TV kita. Ya, mau siaran yang mana kita bisa, ya, seperti itu. Ya. Yang kedua ada pembebasan dari penderitaan. Percuma kalau kamu punya kemampuan yang luar biasa, tetapi kamu tidak bisa mengatasi penderitaan kamu. Itu percuma. Ya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membebaskan diri kamu dari penderitaan di dalammu. Ya, tentu saja pembebasan ini adalah berkembang lewat perkembangan kebijaksanaan. Semakin kita bijaksana, semakin banyak hal yang banyak kemelekatan yang makin kita potong. Ya, makanya di Buddhis diibaratkan pedang pusaka kebijaksanaan. Ya, kalau ya di simbolisasikan ya Wenshu Pusa ya, Manjusri Bodhisattva yang pegang pedang. Ya, kalau di tradisi kita ya Saint Michael ya, malaikat Michael yang pegang pedang kebijaksanaan. Dan warna biru itu ya melambangkan kekuatan seperti itu, yang memotong banyak ikatan-ikatan yang membuat kita menderita itu seperti itu. Ya. Dan terakhir ada mencapai yang tanpa syarat, tanpa kondisi itu. Ya. Nah, jika bakat transdimensional atau bakat halunya kita tidak bermanfaat untuk perkembangan ke arah tersebut, ya itu nggak ada gunanya. Ya. Bakat transdimensional atau halu tidak bermanfaat tanpa perkembangan ke arah pembebasan tadi. Ya, oke. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita adalah apa? Tidak perlu takut untuk berhalusinasi, ya. Hanya belajarlah bijak untuk mencermati dan menanganinya. Anggap itu satu fantasi, ya. Kadang-kadang kita boleh cross check juga dan pengujian juga, ya, terutama ketika banyak bisikan yang agak aneh seperti itu. Ya, cari wadah yang tepat, cari orang-orang yang bisa untuk menuntun Anda seperti itu. Ya. Nah, satu rahasia terakhir adalah dosa dan karma juga adalah delusi. Ini adalah rahasianya. Ya, ketika Anda benar-benar memahami bahwa dosa dan karma juga delusi, Anda akan lebih gampang untuk melampaui kelahiran kembali ke dunia ini. Tanpa Anda menyadari bahwa dosa dan karma juga adalah delusi, Anda akan susah. Ya, Anda akan bermain terus. Anda menciptakan karma baik, kemudian Anda juga sesekali berpikiran berbuat yang buruk, ya Anda akan terikat juga terus. Ya, baik dan buruk itu semuanya Anda masuk lagi. Ya. Dosa dan karma juga adalah delusi. Ingat itu baik-baik. Ya, walaupun Anda saat ini belum bisa mencernanya dalam kesadaran Anda, ya ingat saja dulu. Ya, pelan-pelan ketika kebijaksanaan naik, Anda akan menyadarinya sendiri. Ya, jika ini bukan delusi, maka tidak ada Buddha yang bisa dicapai. Ya, tidak ada orang yang bisa lolos dari perangkap bumi. Seperti itu. Oke? Nah, akhir kata, perjalanan yang sebenarnya bukan tentang kecepatan. Jadi Anda tidak sedang bersaing cepat-cepatan dengan orang yang lain, ya. Tidak perlu iri bahwa orang lain bisa ini, bisa itu, ya bukan. Ya, Anda tidak perlu iri orang bisa melihat ini, bisa melihat itu, dia bisa terbang, bisa apa, ya bukan, ya. Bukan juga tentang tujuan, ya. Jadi pembebasan itu sendiri bukan tujuan, karena ini ada rahasia di atas rahasia. Tapi tidak bisa dikatakan saat ini, ya pelan-pelan Anda mengerti saja, ya bukan pula tentang tujuan, ya, tapi murni hanya pembelajaran, Oke, sampai di sini kita
Nah, sekarang masuk sesi tanya jawab. Wih, lewat waktu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup panjang ya. Nggak terasa gue ngoceh 1 jam. Minum dulu lah. Ada pertanyaan? Oh iya, udah digital ya, nggak UHF sama VR ya. Sekarang nontonnya YouTube. Oke, kenapa kadang-kadang kita akan bawakan materi-materi seperti ini? Ini ada membuka wawasannya. Karena meditasi saja itu kita melihat bahwa itu tidak cukup. Kadang-kadang kita meditasi, kemudian di dalam banyak kesempatan kita ada healing, kita membersihkan cakra-cakra yang tersumbat dan sebagainya. Tetapi ketika pikirannya itu masih dalam kondisi persepsi yang kacau, yang keliru, itu akan kembali lagi. Ya, frekuensinya akan turun kembali. Ya, paling bagus adalah kita membuka dari persepsi dan wawasannya. Dia nanti pelan-pelan akan baik sendiri. Seperti itu. Oke? Okay? Betul, ya. Banyak spiritual yang terjebak dalam ego spiritual. Itu juga macet. Betul, ya. Kadang-kadang ya cinta kasih pada diri sendiri itu lebih gampang diucapkan daripada dilaksanakan. Copot. Yang namanya self love, ya, cinta kasih pada diri sendiri, itu jauh lebih gampang diucapkan daripada benar-benar dilaksanakan, ya. Kalau Anda benar-benar bisa mencintai diri Anda tanpa syarat, Anda tidak akan membuat banyak eh, persyaratan untuk diri Anda sendiri untuk berbahagia. Anda bisa bahagia saat ini juga, sekarang juga. Tidak perlu tunggu sampai begini, nggak perlu. Ya, ketika Anda bisa mencintai diri Anda tanpa syarat, Anda tidak perlu syarat untuk berbahagia. Seperti itu. Oke? Okay? Ada pertanyaan? Nggak ada, kita meditasi 5 menit apa 10 menit, kemudian kita tutup ya, karena udah agak malam. Oke, silakan ambil posisi nyaman buat duduk ya. Saya kembali share untuk hari ini si ke bumi ya. Silakan ambil posisi duduk yang nyaman. Bernafas pelan. Lakukan dengan tersenyum bahwa Anda bahagia apa adanya. Anda hadir seutuhnya untuk dirinya masing-masing. Aku menarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih dari Sang Sumber. Saya melepaskan semua penderitaan-penderitaan dan sebab-sebab penderitaan. Aku hadir sepenuhnya sekarang, saat ini. Seluruh pikiranku, perasaan, kesadaranku, semua bentuk-bentuk keberadaan
di seluruh penjuru alam semesta, semua dimensi keberadaan sekarang hadir di sini saat ini, menyatu bersama Sang Sadar. Bersama ketunggalan monad, bersama Sang Sumber keberadaan. Saat ini juga kita semua berada dalam lautan cinta kasih tanpa batas dari Sang Sumber itu sendiri. Tidak ada yang lain yang tersisa selain cinta tanpa syarat. Cahaya tanpa batas. Cahaya tanpa batas, kesadaran tanpa batas, kebijaksanaan tanpa batas, cinta kasih tanpa batas, tanpa syarat, menyatu. Nikmatilah penyatuan ini. I am light. I am love. I am Mahatma unconditional. I am that I am. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma. Jiwa aku. Cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah nyalakan cahaya. Cahaya, cahaya. Aku sepenuhnya adalah cahaya. Aku sepenuhnya adalah cinta kasih. Tarik nafas dalam. Lepaskan pelan-pelan. Kembalikan kesadaran pada tubuh fisik. Tarik nafas dalam. Lepaskan pelan-pelan. Kita jangkakan bahwa kesadaran kita bisa kapanpun, dimanapun, untuk masuk dalam kedamaian ini.
Tarik nafas dalam. Lepaskan pelan-pelan. Tersejutlah. Ketika Anda siap, Anda bisa membuka mata Anda pelan-pelan. Oke, oke, ada teman-teman yang mau sharing, silakan. Oke, bagaimana kita bisa memisahkan ranah dunia dan ranah spiritual? Sebenarnya gampang ya. Anggap aja semua halu itu adalah sebagai fantasi, selesai. Ya, ya banyak orang-orang yang sebenarnya sangat berbakat, tapi kadang-kadang juga terjebak dalam egonya sendiri ya, karena seperti yang tadi saya bilang, bahwa dia cuman masuk ke saluran TV-nya sendiri, seperti itu. Ya, dia nggak pernah lihat saluran yang lainnya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita selesaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan yang baik, bahagia, dan penuh berkah. Ya, tidak perlu menunggu syarat apapun untuk Anda bahagia dulu, ya. Tetapi belajarlah berbahagia dalam cinta kasih tanpa syarat. Ya, pelan-pelan semua yang lain akan bisa dimanifestasikan dalam energi cinta kasih tanpa syarat itu. Oke, okay? Thank you all. Goodbye. Kita mungkin ada kelas lagi di tahun depan ya. Seperti itu ya. Bye all. Thank you. Thank you. Terima kasih kok. Terima kasih loh, Terima Kak. kasih kok. Thank you all. Thank you.